harusnya dari rumahlah segala sesuatu itu bisa diperbaiki. Karena rumah ini adalah pondasi awal nanti kita untuk menciptakan generasi ke depannya. Kita tanamkan adab dan hormatnya kepada kedua orang tua, insya Allah akan selamat kita. Itu intinya. Atau juga di kampung kita, Kampung Tualang kan sudah ada pondok pesantren juga. Oh, udah ada Ustaz. Raudatul Ulum itu. Kayak orang belum pada tahu nih Pak Ustaz. Belum banyak. Iya. Tapi kapan berdiri Ustaz? Ustaz? Betul Ustaz. Nah, ilmu Islam. Karena semakin lama kan tuntutan zaman ini kan semakin biasa, Ustaz. Iya. Apalagi dengan kemajuan teknologi. Sekarang orang bikin prom aja itu, oh ini Bang Amel saya tahu prom nih, ChatGPT itu. Kita mau, biarlah sisa umur kita ini sebagai anak muda ini, enggak apa-apalah. Kita tak dikenang oleh orang di dunia ini, tapi kita bisa berkontribusi untuk akhirat kita. Betul. Itu intinya. Akan lebih baik lagi kalau kita bisa bagus di dunia, kontribusi untuk akhirat malah lebih bagus. Itu akan lebih baik lagi. Gitu. Luar biasa Ustaz. Kalau sekarang kan lah dahsyat sekali. Ngeri Ustaz. Memang. Luar biasa Ustaz. Jadi Pak Ustaz, di zaman yang serba canggih dan modern ini kan tantangan pemuda ini kan sangat berat Pak Ustaz. Betul. Gimana solusinya biar pemuda bisa terlepas dari perangkap kemajuan sebuah zaman sekarang Pak Ustaz? Jadi PR besar sih Pak Ustaz. Sebetulnya ada enggak? Apa yang Pak Ustaz? Kalau begitu itu Bang Omel, tidak lain tanda bukan harus berawal dari rumah dulu. Dari sumber dia nanti. Kita kan ini sumbernya kan dari rumah semua. Dari kecil kita sudah dididik sedemikian rupa oleh orang tua. Suruh ngaji, suruh ke MDA madrasah, suruh sholat. Harusnya dari rumahlah segala sesuatu itu bisa diperbaiki. Karena rumah ini adalah pondasi awal nanti kita untuk menciptakan generasi ke depannya. Kalau di rumah kita sudah acuh tak acuh terhadap anak kita, jangan heran nanti waktu tua kita ini anak kita juga acuh tak acuh. Tapi seandainya anak kita sudah kita tanamkan iman kepada Allah, kita tanamkan cintanya kepada Rasulullah, kita tanamkan adab dan hormatnya kepada kedua orang tua, insya Allah akan selamat kita. Itu intinya. Jadi intinya dari semua permasalahan, mungkin adalah anak yang bandel. Ada. Banyak anak-anak itu harus bandel, Bang Amil. Iya. Anak-anak itu memang harus aktif. Tapi setidaknya orang tua bisa mengarahkan kreativitas anak. Aktifnya anak ini ke tempat yang lebih positif. Pertama, kenalkan mereka pada agamanya. Betul. Itu. Lebih takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya kita. Kalau sudah anak tertanam imannya kuat, tertanam imannya baik, insya Allah sampai kemanapun anak itu akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nggak Ustaz, misalnya kita kayak kita kan daerah kita ini Tualang nih Pak Ustaz, ada nggak tempatnya Ustaz, ibaratnya untuk kayak seperti pesantren kah? Kalau Pak Ustaz ada rekomendasi ya sampaikan aja Pak Ustaz. Kita kan mau tahu juga, jadi secara tidak langsung kan orang kan mau tahu juga. Sekarang kan di Perawang ini kan minim informasi Pak Ustaz. Jadi kita mau tahu kalau Pak Ustaz ada tahu informasi, Pak Ustaz sampaikan aja di mana pesantren yang rekomendasi Pak Ustaz gitu. Ya. Kalau untuk pondok pesantren saya kira semuanya sama Bang Omel. Ya. Semuanya berdasarkan dari ilmu yang sama. Kurikulumnya sama. Ada yang menerapkan kurikulum bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari atau sebagai bahasa penyampainya ketika saat belajar, ada. Ya. Ada juga yang lebih fokus pada pembacaan kitab kuning, ada. Ya. Seperti pondok pesantren An-Nizam di Minas itu, ada. Itu memang Buya Yahya itu yang punya namanya. Ya, An-Nizam itu anak-anak kita kan sudah banyak juga yang ke sana. Itu kan itu. Bisa kita arahkan anak-anak kita ke sana. Atau juga di kampung kita, Kampung Tualang kan sudah ada pondok pesantren juga. Oh, udah ada Ustaz. Raudatul Ulum itu. Kayak orang belum pada tahu nih Pak Ustaz. Belum banyak. Iya. Tapi kapan berdiri Ustaz? Raudatul Ulum ini berdiri tahun kemarin nih. Sekarang baru 1 tahun ini. Baru nih Ustaz. Baru. Kami juga ngajar di situ masalahnya. Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Bersama-sama kami. Jadi ini niatnya adalah agar anak-anak Tualang, khususnya Kampung Tualang,
dan umumnya anak-anak Kecamatan Tualang ini lebih dekat lagi lah kepada ilmu-ilmu agama kita. Betul, Ustaz. Nah, ilmu Islam. Karena semakin lama kan tuntutan zaman ini kan Wah, semakin luar biasa, ya, Ustaz. iya. Luar Apalagi dengan kemajuan teknologi. Luar Sekarang biasa. orang bikin prom aja itu, oh ini Bang Amel saya tahu prom nih, Iya, ChatGPT itu tahu saya Bang Amel. Bang Amel pasti belum tahu. Bahaya. Ayo, Iya. Begitu kan. Kita tantang kita nih. Iya. Jadi, Saya tahu nama Leonardo itu punya ChatGPT, tahu bikin AI-nya di sana. Iya. Nah, Zaman sekarang AI. dia canggih. Canggih. Dari matanya udah bisa nanti kita bergerak. Astagfirullah. Jadi anak-anak kita itu memang sudah berat nanti tantangan ke depannya. Jadi, Apapun sudah bisa dibuat, cuma dengan bikin prompt saja. selesai. Apa yang bisa kita buat surat untuk mau gimana ya? Surat izin itu tinggal kasih omong udah jadi. Iya, begitu. Jadi hendaknya anak-anak kita ini kita bekali dengan ilmu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun nanti mereka masuk ke dunia misal teknologi ataupun mereka masuk ke dunia pemerintahan ataupun nanti mereka berada di tempat masyarakat banyak halayak ramai gitu, mereka masih tetap ingat kepada Allah. Iman masih dipegang, iman masih dijaga, iman masih dibawa. Itu intinya gitu. Jadi kalau menurut Pak Ustadz, umur berapa sih yang rentan Pak Ustadz? Gimana ya, kayak misalnya anak-anak muda umur rentan mudah terpengaruh Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz kan ulang lagi tadi kan memang dari nol, tapi kan Pak Ustadz tidak sebutkan umur berapa. Jadi, memang ya, kalau anak-anak ini kan memang mereka itu kan peniru. Kalau dari kecil itu mereka sudah peniru, dari umur 3 tahun, 4 tahun, 5 itu kan memang peniru. Jadi apa yang dikerjakan orang tua di rumah, mereka juga ngikut. Kalau aneh ini pasti diikuti. Tapi ketika sudah beranjak dewasa, mereka mau masuk umur belasan tahun, 15, 16, itu mereka mulai mencari jati diri. Apa yang bisa saya lakukan dalam kehidupan saya saat ini? Apa yang kira-kira bisa menonjolkan diri saya dan bisa dihormati oleh orang lain? Betul. Saya ini bisa dipakai oleh kawan-kawan, bisa dihormati. Betul. Kan begitu mereka itu kan maunya dihargai. Betul, Ustaz. Mereka itu inginnya dihargai, mereka itu inginnya diperhatikan. Betul, Ustaz. Jadi jangan salah, seandainya anak-anak kita ini mungkin adalah beberapa yang salah jalan, beberapa yang mungkin mereka agak melenceng. Karena memang begitu, dari awal tidak diarahkan dan perhatian itu kurang kepada mereka. Betul, seharusnya keluarga dan lingkungan ini bisa membentuk mereka sebagai generasi yang baik. Betul, Ustaz. Itu. Jadi kan udah panjang cerita dari Pak Ustadz. Jadi kesimpulan Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz maunya pemuda ini seperti apa gitu. Kita kan sekarang kan PR terbesar kita kan ibaratnya bagaimana pemuda ini lebih dekat ke jalan yang lurus. Yang Ustadz bilang tadi barusan kan. Jadi kita kan sedikit banyaknya pengen tahu juga apa sih PR-nya atau clue-clue supaya pemuda ini lebih dekat lagi sama Allah, ke menjalankan Rasulullah gitu. Jadi Pak Ustadz bilang tadi coba kita arahkan ke pesantren gitu. Ustadz. Karena sesungguhnya gini Bang Amel, dalam Al-Quran kan ada poinnya begini. Allah Subhanahu wa ta'ala itu suka dan cinta kepada pemuda yang hatinya itu terpaut di masjid. Ini Ustaz. Itu intinya. Yang terpaut di masjid. Sekarang kita lihatlah berapa persen anak-anak muda kita ini yang sering ke masjid, atau berapa persen dari mereka ini yang memang melaksanakan sholat jamaah di masjid. Betul, Ustaz. Banyak lagi orang tua, banyak lagi atu-atu daripada betul. Padahal kalau atu-atu ini sebetulnya masjid tak masuk hitung. Tak hitungan, tinggal menunggu. Tinggal menunggu. Waktunya dah jatahnya dah sebentar lagi gitu. Makanya yang harus diprioritaskan ini adalah pemuda generasi harapan kedepannya ini itu gitu. Ini kayak Ustadz, bolehlah taruh sekarang umur muda lagi. Nanti sampai 10 tahun ke depan takkan sanggup lagi jadi imam depan masjid. Betul, Ustaz. Takkan sanggup ke depan lagi. Itulah generasi-generasi yang ada sekarang ini. Dulu kan Ustadz, kalau tak salah ya zaman saya dulu ada remaja masjid. Ustadz. Sekarang remaja masjid udah
nggak ada ya Pak. Remaja masjid dulu sekarang udah tua ada Bang Omel. Iya itu Pak Iya. Ustadz. Jadi gimana generasi itu tidak ada lagi penerus remaja masjid, gimana ya Pak Ustadz? Ini Jadi menarik. itu Ini di luar konteks sebenarnya luar Pak Ustadz. konteks. Tapi Iya, ya sebetulnya nggak apa-apa lah begitu. Pak Ustadz. Namanya kan berlawan dengan pemuda gitu Pak Ustadz. Kalau Ustadz ini bisanya cuma apa usul aja ya Bang Omel. Yang menjalani. Iya, sebetulnya yang mempunyai hak prerogatif untuk mengarahkan itu adalah pemerintah dan keluarga. Pemerintah, misalnya kampung kita, Kampung Tualang, Iya, betul, Ustaz. buat perdes, peraturan desa. Seperti himbauan gitu Ustadz. Iya, begitu. Atau nanti orang tua arahkan anaknya untuk sholat jamaah ke masjid. Jangan cuma nyuruh aja. Orang tuanya juga secontoh. Ini banyak nyuruh ke masjid. Anda awas dong. Emaknya sibuk selfie. Gimana anak mau kayak iya? TikTok kan, TikTok kan. Allah. Kita kasih contoh. Ya betul. Uswah hasanah kepada anak-anak di rumah. Insya Allah kalau orang tua dah siap ke masjid, ajak anak kan nengok, oh ya orang tua dah siap, papa dah siap mau ke masjid. Oh iya. Segan lawak. Ya, kita ikut ke masjid. Kan gitu cara memberi uswah hasanah. Yang penting adalah pertama lingkungannya, imannya, lingkungannya, kemudian ditopang oleh perhatian keluarga. Itu nomor satu Ustaz. Itu nomor satu. Dan kita juga harus sinkron dengan pemerintah kampung yang ada, mungkin dengan RT, RK yang ada di sekitar kita. Pengurus masjid juga Ustaz, pengurus masjid itu perlu juga. Karena bagaimanapun juga kalau di masjid ini cuma tinggal atu-atu tuh yang tua-tua, kakek-kakek sama nenek-nenek aja jamaahnya, agak riskan kita. Betul. Karena sebentar lagi maksudnya. Maaf kata 10 tahun yang akan datang bisa jadi masjid kita kosong semua. Itu betul takutnya kita. Itu takutnya kalau tidak ada regenerasi gitu. Kalau tidak ada regenerasi itu susah jadinya gitu. Makanya kita mau kita bawalah. Enggak apa-apa. Mungkin masjid bisa sediakan wifi di situ. Boleh. Agar apa? Agar mereka tertarik dulu masuk ke masjid. Kak. Biarlah main Mobile Legends, mau main entah apa namanya Free Fire, entah kayak gitulah gitu. Ya, saya cuma dengar-dengar. Iya. Nggak main nggak ya? Sediakan untuk mereka daripada mereka nongkrong di tempat tak jelas. Betul, Ustaz. Kalau di lingkungan masjid kan masih bisa terkontrol. Betul. Kan masih ada CCTV. Kita kan juga bisa keliling di situ. Gitu. Betul, Ustaz. Tentukan waktunya jam sekian. Iya, dibatasi lah ya, Ustaz. Harus masih dikontrol. Biarkan aja mereka duduk di situ dulu. Menarik ya, Ustaz. Nanti kalau sudah cinta mereka, suka mereka ke masjid, insya Allah akan ada perubahan. Pasti, memang itulah Pak Ustaz. PR-nya itu memang besar memang. Kalau kita tidak mau berkorban, mungkin anak-anak muda sekarang, apalagi yang Gen Z ini kan luar biasa nih Pak Ustaz. Iya. Kalau kita tidak bisa cari polanya gimana nih, anak-anak muda ini arahnya kemana? Kalau kita tidak ikutkan, tidak bisa kolaborasikan dengan yang Pak Ustaz bilang tadi, ini cikal bakal 10 tahun yang akan datang, yang Pak Ustaz bilang tadi, masjid akan kosong. Iya. Apalagi Bang Omel bilang kan Gen Z. Z itu kan huruf terakhir. Tak ada lagi Z tuh. Iya, ini yang awak takutkan nih. Iya, betul. X, Y, Z. Gen Z. Dah selesai generasi kita. Iya, betul. Kan begitu. Jadi ya kalau bisa kita ya sebelum ada yang patah sudah ada gantinya. Betul. Kan begitu. Intergenerasinya. Mati satu tumbuh 1000. Wow, luar biasa. Itu kita harapkan generasi kita. Jadi intinya anak-anak muda ini jangan sampai banyak waktunya yang kosong. Betul, Ustaz. Inna syababa wal faragha wal jiddata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Sesungguhnya pemuda dan masa kosong waktu luang mereka yang banyak kemudian ditunjang lagi dengan hartanya yang berlimpah, itu merupakan sebuah kerusakan. Kerusakan yang akan menyebabkan kerusakan pada hal-hal yang lainnya juga. Jadi kalau banyak waktu kosong, ini pikiran ini kan kalau kosong kan entah masuk jin mana nanti gitu kan. Tahu-tahu jin suka ke diskotik pula, ada pergi pula ke sana. Aduh, udah nyinggung mana nih ya. Jadi sedikit Ustaz. Betul Ustaz bilang tadi. Hancurnya sebuah peradaban manusia itu ketika pemuda tidak mau melakukan sesuatu. Pemuda, maaf kata, ya yang Ustaz bilang tadi tidak mau ke masjid, peradaban Islam lah. Akhirnya peradaban Islam mulai mundur. Akhirnya akan terganti dengan peradaban-peradaban yang lain. Akhirnya maaf kata Islam akan punah. Maksudnya ini kan akhirnya ini momok yang menakutkan bagi kita nih Ustaz. Memang betul, begitu. Ya. Secara garis besar
kita tetap, namanya harapan itu pasti ada. Pasti, Pak Ustaz. Kita tetap harus punya harapan, tak pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah agar apa? Agar doa kita ini didengar oleh Allah. Doakanlah generasi-generasi muda kita. Apalagi orang tua. Kan orang tua itu kadang-kadang sama anak-anak nakal sedikit, ya sabarlah. Kan itu, kan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita marah-marahi terus ya kasihan. Dan sombat asik lu sombu tuh ya. Nah, keluar bahasa Jerman. Kan begitu. Ya paling tidak kita bisa mengarahkan mereka, kita doakan mereka. Ya. Kita langitkan doa kita yang ada di bumi ini. Itu gunanya, apalagi bulan puasa Ramadan ini kita berharap pada Allah. Karena kita takut nanti tak ada lagi penerus-penerus generasi muda kita yang ada nih sekarang. Aduh. Pasti boleh. Jangan mulai ya, apalagi dengan ya bilang tadi kan canggihnya teknologi sekarang ini luar biasa. Ini kacau nih memang. Kalau memang tidak, itulah memang harus, apalagi kalau bisa setiap kampung itu atau setiap daerah itu mempunyai pesantren-pesantren, Ustaz. Itu dia untuk menahannya itu. Kalau tidak ada itu mungkin Ustaz. Dan sekarang pun pondok pesantren pun sudah mulai mengikuti zaman sama. Ini benar. Ya karena apa? Di satu sisi imannya sudah kuat, di satu sisi mereka ingin mengajarkan kepada santri bagaimana perkembangan teknologi itu bisa memudahkan mereka dalam berdakwah. Itu yang pentingnya sekarang. Ya, memang harus diajarkan begitu. Kita tahu Islam itu kan pusat peradabannya, ilmunya dulu, masya Allah. Setelah di Irak, di Baghdad itu hancur lebur oleh pasukan Genghis Khan itu, dibakar sampai jadilah namanya Laut Hitam itu. Ada yang bilang karena buku-buku yang ada di perpustakaan sana itu dibakar kemudian dimasukkan ke dalam laut. Ya, Cordova. Luar biasa, Pak Ustaz. Penutup Pak Ustaz, gimana Pak Ustaz? Penutup nih Pak Ustaz, kasih kayak pandang caranya, ya kasih pandang lah Pak Ustaz, pemuda nih terakhir Pak Ustaz. Ini kayak lama-lama nih Pak Ustaz nanti dicari enggak Ustaz. Insyaallah. Awak kan masih muda tapi santannya bukan main, masih punya Ustaz. Masih insyaallah. Tapi jangan ke sana. Ya, untuk pemuda-pemuda kami, generasi harapan bangsa, generasi harapan keluarga, agama, khusus juga untuk dimanapun engkau berada, wahai generasi muda, tetaplah jaga imanmu. Bawa imanmu, jangan pernah kau lepaskan sedikit pun. Boleh kata kau kuliah di luar negeri, boleh jadi kau hebat dalam ilmu filsafat, boleh jadi kau hebat dalam ilmu teknologi, tapi jangan sampai kau lupa bahwa nanti sebelum kau mati, kau akan dibacakan Al-Fatihah. Kembalilah kepada agamamu. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala selalu mencintai pemuda-pemuda yang hatinya selalu menggantung di dalam masjid. Begitu Bang Omel. Ya Pak Ustaz. Ya, terakhir dari Omel juga. Ketika pemuda tidak mau hancurnya sebuah peradaban manusia, ketika pemuda tidak melakukan berbuat apa-apa, akhirnya hancurlah peradaban manusia, apalagi peradaban Islam. Jadi hendaknya pemuda lebih kuat lagi. Yang bilang Pak Ustadz tadi, insya Allah apa yang telah disampaikan Pak Ustadz tadi mendapat edukasi untuk buat kita supaya lebih paham apa itu Islam dan pemuda di mata Islam. Akhir podcast Temu Ramah Omel, misalkan ada kata-kata tidak baik dan kita pantas, mari kita luruskan. Silahkan komentar di kolom channel YouTube Omel_official29. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya Pak Ustadz, terakhir nih dari saya Pak Ustadz. Ketika kita diam tidak bisa mewujudkan impian, maka hal tersebut menjadi sebuah cerita di hari tua. Lakukan hal terbaik selagi kita hidup. Mudah-mudahan niat baik kita menghasilkan energi positif dan amal baik untuk kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.